Tumben kok tiba-tiba ini ketemu saya. Ini Pak, saya tadi kan mengajar kelas 6. Nah, selama PTM ini, ketika saya mengajar itu ya baik-baik saja, tidak ada yang nakal, juga nurut kepada saya ya. Hanya saja masih ada sedikit kendala. Ketika saya menjelaskan berbagai model pembelajaran itu sudah saya sampaikan, akan tetapi masih ada sebagian siswa ini yang semangat belajarnya itu kurang, Pak. Padahal saya sudah memakai strategi berupa video, tetap seperti itu. Strategi menghafal, tetap video. Tetap seperti itu, tidak ada perubahan. Setelah saya hubungi orang tuanya, ternyata dukungan dari orang tua itu kurang maksimal. Nah, di sini kita sekolah sudah maksimal, mau membantu semangat anak itu. Saya langsung Pak ya, yang bernama Badrus Sofi itu. Sampai kan sebagai wali kelasnya. Nah, Badrus Sofi itu ketika saya lihat semangat belajarnya itu sangat kurang sekali. Mungkin itu dari dukungan orang tua yang kurang, entah ada masalah apa, saya kurang tahu. Mungkin sampai sebagai wali kelas ada jalan keluar agar Badrus Sofi itu mempunyai semangat belajar seperti itu. Iya. Terima kasih kalau Bu Uswato selaku guru agama yang menceritakan tentang permasalahan di kelas 6 saat mengajar. Apalagi sekarang kita di masa pandemi COVID-19 masih ada penyebaran Omikron, sehingga Kabupaten Probolinggo ini kan menerapkan PTMT. Jadi ya mau nggak mau kita harus melaksanakan itu karena dalam kurikulum darurat itu kan tidak boleh kita 100% untuk melaksanakan pembelajaran. Jadi karena ada penularan Omikron itu, dan juga berdampak pada siswa, yaitu khususnya si Badrus Sofi ini. Badrus Sofi memang selama ini Badrus Sofi ini kalau saya selaku guru kelas 6 itu kurang begitu mengikuti pembelajaran. Iya, gitu. Nah, terus tujuan Ibu Uswatun, tujuan pembicaraan kita ini tentang apa kira-kira? Untuk biar nanti kita ngobrol lebih enak. Yaitu tentang meningkatkan semangat belajarnya Badrus Sofi itu gimana? Mungkin Pak Eko punya masukan, karena setiap hari kan Pak Eko bertemu dengan Badrus Sofi itu. Kalau saya kan pas pelajaran PAI saja. Dari cerita Bu Uswatun tadi, itu pada saat mengajar agama di kelas 6 itu hambatan apa saja yang dialami oleh Bu Uswatun untuk mengajar kelas 6 selama ini? Ketika saya menjelaskan, anak-anak itu ada yang merespon, ada yang kurang memahami gitu. Entah itu dari kurang semangat belajarnya, atau memang sudah dari IQ-nya seperti itu, Pak. Atau model pembelajarannya saya kurang maksimal, mungkin seperti itu. Selain itu Bu, selain mungkin karena anak rame atau bagaimana menurut Bu Uswatun? Ya kalau rame sudah bisa saya kondisikan. Cuma pas saya menjelaskan itu, kalau saya menjelaskan melewati audio visual, itu kayaknya anak-anak sangat minat sekali dan bisa memahami. Cuma kalau secara lisan seperti ceramah itu anak-anak kurang semangat. Itu hambatannya gitu. Terus dari hambatan itu kira-kira menurut Bu Uswatun itu solusi yang ditawarkan, kira-kira solusi apa yang kira-kira menurut Bu Uswatun itu bisa menangani hambatan itu? Solusinya saya itu setiap pembelajaran alangkah baiknya kita ingatkan materi sebelumnya itu dengan video, entah itu bernyanyi atau membuat peta konsep seperti itu mungkin Pak, agar anak-anak lebih semangat dan tidak sepaneng hanya mendengarkan saya.
Itu solusinya Ibu. Iya. Nah kemudian setelah solusi yang Ibu terapkan tadi untuk mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi di kelas 6. Nah menurut Bu Uswatun sendiri selaku guru agama Islam, itu strategi apa kira-kira yang yang mempan yang jitu untuk menangani atau dari solusi-solusi yang ditawarkan oleh Ibu, itu strateginya apa dulu? Strateginya saya mungkin agar anak-anak itu lebih memahami kepada materi, saya kasih target untuk menghafal apa poin-poin dari materi tersebut Bapak, sehingga anak-anak itu lebih paham mengingatnya ketika ada soal-soal seperti itu. Itu bagus sekali Bu. Jadi memang di dalam penanaman karakter ya, itu khususnya untuk agama Islam itu kan memang sangat penting. Jadi bukan hanya pelajaran umum saja, tapi agama ini benar-benar harus dirasakan oleh murid kita. Apalagi murid kelas 6 kan jumlahnya cuma 10. Sehingga mau nggak mau dari 10 anak ini harus benar-benar mereka itu memahami apa yang dijelaskan oleh Bu Uswatun pada saat mengajar di kelas. Kemudian kira-kira kesimpulan. Jadi kita tadi kan sudah diskusi, kita diskusi, kemudian Ibu sudah mencurahkan hambatan dan solusi tentang kejadian yang ada di kelas 6. Nah kira-kira kesimpulan dari pembicaraan kita itu apa tadi? Kesimpulannya berarti selama saya melaksanakan pembelajaran PAI di kelas 6 ini, saya harus melakukan pembelajaran seperti audio visual, terus anak-anak membuat peta konsep dan menghafal poin-poin yang ada di materi tersebut. Itu tangannya sudah kesimpulannya berarti Pak. Jadi tidak fokus dengan ceramah saja atau menulis saja. Seperti itu. Terus dari kesimpulan itu kira-kira komitmen apa yang akan dicapai oleh Bu Uswatun selaku guru agama di kelas 6? Komitmen saya pengen itu anak-anak selain memahami materi, mereka itu juga mempunyai akhlakul karimah Bapak. Sehingga dengan komitmen saya itu, saya mengajari anak-anak itu menghafal doa-doa seperti doa kedua orang tua, seperti sholat duha, kebiasaan itu agar anak-anak itu selain menjadi anak yang sukses juga menjadi anak yang berakhlakul karimah. Seperti itu. Bagus itu komitmennya. Kemudian siapa saja yang terlibat dalam istilahnya rencana yang tadi yang komitmen yang Ibu jalankan itu, kira-kira menurut Bu Uswatun siapa saja yang mau dilibatkan? Ya, saya minta tolong juga ke Pak Eko selaku wali kelas 6. Saya minta tolong kepada Pak Eko kerjasamanya. Selain itu saya juga minta tolong ke operator untuk menyiapkan peralatannya, baik itu komputer, laptop, dan itu layarnya juga disiapkan seperti itu. Akhirnya ketika saya mengajar, melaksanakan pembelajaran tersebut dengan solusi yang tadi, tidak ada kendala. Itu memang bagus. Kemudian dari beberapa penjelasan Ibu dari kesimpulan komitmen terus siapa aja yang terlibat. Nah ini kapan kira-kira Ibu Uswatun untuk menindaklanjuti dari rencana yang Ibu tadi bicarakan? Insya Allah sudah dalam minggu-minggu ini saya usahakan solusi untuk meningkatkan semangat belajar anak itu sudah dimulai minggu depan ini Pak. Insya Allah. Semoga semuanya lancar dan sesuai tujuan kita untuk memberi semangat kepada anak didik sehingga memahami materi apa yang sudah dipelajari seperti itu. Itu bagus Bu. Terima kasih loh Bu telah Sama-sama. bercerita. Ya jadi kalau nggak kayak gini kan saya tidak tahu Bu. Jadi memang kita sebagai seorang guru baik itu guru kelas maupun guru mapel itu kan harus berkolaborasi Bu. Jadi walaupun cuma satu atau bahkan lebih itu untuk anak didik kita merasa istilahnya punya beban kalau misalkan kita tidak
bercerita tentang muridnya kita bagaimana di sana saat pelajaran agama bagaimana. Kan saya selaku guru kelas kan hanya jadi pada saat guru mapel masuk kan saya sudah tidak masuk gitu. Jadi kan saya tidak tahu karena kemampuan anak-anak ini kan kadang di kelas itu kan beda-beda ya. Jadi pada saat dia menyerap ilmu yang saya berikan misalkan pelajaran tematik itu beda dengan anak-anak kalau menyerap pelajaran agama. Terima kasih waktunya Pak. Saya juga terima kasih. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.